Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika Apriyanti dari Universitas Pembangunan Pancabudi, di mana pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul tentang analisis pengaruh inflasi dan kurs terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel independen. Baik, kita memasuki latar belakang penelitian, di mana pada saat ini umumnya di negara berkembang memiliki struktur perekonomian yang masih bercorak agresif, yang cenderung masih sangat rentan dengan adanya goncangan terhadap kegiatan perekonomian. Di negara seperti negara Indonesia, seringkali terjadi gejolak dalam hal menjaga keseimbangan kegiatan perekonomian. Tujuan tunggal kebijakan moneter Bank Indonesia tersebut terangkum dalam kerangka strategis penargetan inflasi. Jadi penargetan inflasi ini merupakan suatu kerangka kerja untuk kegiatan moneter yang ditandai dengan pengumuman kepada masyarakat tentang angka target inflasi dalam satu periode. Nilai tukar suatu mata uang atau kurs adalah perbandingan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara asing lainnya, di mana nilai tukar ini biasanya mengalami perubahan dan perubahannya itu dapat berupa depresiasi maupun apresiasi. Investasi merupakan usaha investor untuk mendapatkan hasil yang akan dikonsumsi di masa depan. Investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang tinggi tentunya akan memberikan resiko yang tinggi pula. Jadi tinggi rendahnya resiko suatu instrumen terutama yang ada di pasar modal Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik suatu negara serta kondisi perusahaan itu sendiri. Ini merupakan kerangka konseptual di mana X1 adalah inflasi, kemudian X2 adalah kurs, yang Y1 investasi dan Y2 adalah PDB. Kita lanjut ke data. Ini merupakan data dari inflasi, kurs, investasi, dan PDB. Diambil dari tahun 2005 sampai 2019. Next, kita lanjut ke metode analisis data, di mana metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode path analysis atau analisis jalur. Analisis jalur ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang membuktikan apakah investasi menjadi variabel utama atau mediasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari inflasi dan kurs dengan persamaan sebagai berikut. Ini merupakan persamaan satu di mana Y2 ialah PY2 X1 tambah PY2 Y1 tambah error persamaan 2 di mana Y2 ialah PY2 X2 tambah PY2 Y1 tambah error. Selanjutnya persamaan 3 di mana Y1 ialah PY1 X1 tambah error. Kemudian persamaan 4 Y1 ialah PY1 X2 tambah error. Kita lanjut ke hasil analisis data, di mana yang pertama itu adalah hasil uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan itu benar-benar layak digunakan atau tidak. Data yang diperoleh dari data sekunder secara time series selanjutnya akan diuji dengan uji asumsi klasik sebagai berikut. Ini ada uji normalitas data. Grafik histogram menunjukkan kecembungan keseimbangan di tengah, dan grafik TT plot menunjukkan titik-titik sebaran data berada di sekitar garis diagonal, maka data dinyatakan berdistribusi secara normal. Selanjutnya kita memasuki uji multikolomeritas, di mana hasil uji multikolomeritas ini diketahui bahwa nilai toleransi atau VIF pada tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak mengalami multikolomeritas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai toleransi yang besarnya itu jauh melebihi angka 0,1 dan VIF-nya itu variabel tersebut yang besarnya kurang dari 5. Kita next ke uji autokolerasi. Dapat dilihat dari nilai DW sebesar 0,826 yang berarti tidak berada di antara 1 sampai 3, maka data dinyatakan tidak terbebas dari masalah autokorelasi atau tidak lulus uji autokorelasi.
Hasil analisis part analysis, di mana part analysis ini atau analisis jalur terbagi ke dalam analisis pengaruh langsung dan analisis pengaruh tidak langsung. Jadi jika pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung, maka variabel interveningnya itu kurang berperan dan sebaliknya. Dapat dilihat ini merupakan persamaan satu. Kemudian ini merupakan hasil dari persamaan dua. Kita lanjut, ini merupakan hasil dari persamaan 3. Selanjutnya ini merupakan hasil dari persamaan 4. Kita lanjut ke interpretasi hasil part analysis, di mana pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi melalui PDB sebagai variabel intervening. Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa inflasi tidak dapat berpengaruh langsung terhadap PDB dan dapat juga berpengaruh langsung, yaitu dari pengaruh inflasi ke investasi atau sebagai variabel intervening lalu ke PDB. Besarnya pengaruh langsung jumlah uang beredar terhadap inflasi atau P1 ialah negatif 0,600. Kemudian besar pengaruh tidak langsung jumlah uang beredar terhadap inflasi melalui PDB yaitu P2 dikali P3, selanjutnya 0,005 dikali negatif 0,109, maka hasilnya negatif 0,000. Berarti besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi inflasi terhadap PDB melalui investasi atau pengaruh langsung itu ditambah pengaruh tidak langsung, maka hasilnya adalah negatif 0,600 dikurang 0,000, maka hasilnya adalah negatif 0,6. Jadi kesimpulannya adalah nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih besar dari nilai pengaruh langsung dan lebih kecil pengaruh tidak langsung. Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung atau P1 ialah negatif 0,600 itu lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung atau P2 dikali P3, di mana hasilnya itu adalah negatif 0,000, maka hanya ditolak. Artinya inflasi itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi sebagai variabel intervening. Atau dapat disimpulkan juga bahwa investasi tidak menjadi variabel yang mediasi atau intervening antara inflasi dan PDB, maka investasi itu tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Selanjutnya, pengaruh kurs terhadap PDB melalui investasi sebagai variabel intervening. Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa kurs tidak dapat berpengaruh langsung terhadap PDB dan tidak dapat berpengaruh langsung, yaitu dari pengaruh kurs ke PDB atau sebagai variabel intervening, lalu ke investasi. Terhadap PDB melalui investasi yaitu P2 dikali P3, kemudian negatif 0,263 dikali 0,822, maka hasilnya adalah negatif 0,216. Besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi kurs terhadap inflasi melalui PDB atau pengaruh langsung itu ditambah pengaruh tidak langsung, maka hasilnya adalah negatif 0,263 dikurang 0,216, maka hasilnya adalah negatif 0,479. Jadi kesimpulannya adalah nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung maupun langsung. Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung atau P1 ialah negatif 0,263 lebih kecil dari nilai pengaruh tidak langsung atau P2 dikali P3 ialah negatif 0,216, maka hanya itu ditolak. Jadi artinya kurs itu tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB melalui investasi sebagai variabel intervening. Atau dapat juga disimpulkan bahwa investasi tidak menjadi variabel yang mediasi atau intervening antara kurs terhadap PDB, maka investasi tidak berfungsi sebagai variabel intervening.